Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Majid dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas F. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang materi hardware komputer dari dosen pengampu Dr. Mustari Lamada SPD MT. Baiklah, kita langsung saja ke pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu ada tiga. Yang pertama, perangkat keras komputer. Yang kedua, perangkat keras input output. Yang ketiga, proses pada perakitan komputer. Baik, langsung saja kita ke pokok yang pertama, yaitu perangkat keras komputer. Perangkat keras adalah bagian dari material. Komponen ini mempunyai massa dan akan instalasi. Setiap perangkat keras memiliki garansi. Perangkat keras atau hardware terdiri atas tiga bagian penting, yaitu memori ROM dan RAM, perangkat input output, dan yang terakhir itu CPU. CPU terdiri dari beberapa komponen penting lagi seperti prosesor, motherboard, RAM, VGA card, hard disk, floppy disk, CD-ROM, network adapter, sound adapter, power supply, dan UPS, dan casing. Baik, kita ke pokok yang kedua, yaitu perangkat keras input output. Perangkat pertama yaitu prosesor. Mikroprosesor atau biasa disebut dengan prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya, seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari prosesor. Prosesor pertama kali diproduksi oleh Intel pada tahun 1974. Adapun produsen prosesor komputer yang paling besar saat ini adalah Intel dan AMD. Kita ke perangkat yang kedua, yaitu motherboard atau member. Motherboard atau biasa disingkat MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang punya slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Motherboard dibedakan atas bentuk dan nilai sirkuitnya yang biasa disebut form factor. Dari bentuknya, motherboard dibedakan menjadi dua, yaitu model desktop yang dimana monitor diletakkan di CPU, dan model tower yang dimana monitor diletakkan di samping CPU. Sedangkan berdasarkan form factor yang digunakan, motherboard dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu ATX atau Advanced Technology yang diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1984, dan non-ATX. Perbedaan dari motherboard ATX dan non-ATX adalah pada MB ATX, konektor input output seperti mouse, keyboard, printer, dan sebagainya direkatkan jadi satu MB. Sedangkan pada MB non-ATX, konektor input outputnya merupakan modul yang terpisah. Berdasarkan kecepatan transfer daya yang berjalan pada sirkuitnya, MB dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu MB dengan bus speed 66 MHz, 133 MHz, 266 MHz, dan lain-lain. Baik, kita ke perangkat selanjutnya, yaitu RAM atau Random Access Memory. Definisi RAM. RAM adalah memori utama sebuah PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Alur data yang disimpan dan dikeluarkan dari RAM sangat dinamis dan berkecepatan sangat tinggi. RAM dibedakan atas dua jenis. Yang paling banyak dipakai yaitu SDRAM dan RDRAM. SDRAM singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory, sedangkan RDRAM singkatan dari Rambus Dynamic Access Memory. RAM adalah tempat penyimpanan data jangka pendek, sehingga komputer tidak perlu selalu mengakses hard disk untuk mencari data. Jumlah RAM yang lebih besar akan membantu kecepatan PC. Biasanya RAM dapat dibaca dan ditulis dan dibaca, berlawanan dengan memori baca saja atau read only memory atau ROM. RAM biasanya digunakan untuk menyimpan primer secara aktif, meskipun beberapa alat menggunakan beberapa jenis RAM untuk menyediakan penyimpanan sekunder jangka panjang. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ROM merupakan jenis lain dari RAM, karena sifatnya sebenarnya juga random access seperti halnya SRAM atau DRAM. Hanya saja, memang proses penulisan pada ROM membutuhkan proses khusus yang tidak semudah dan fleksibel seperti halnya SRAM atau DRAM. Kita ke perangkat selanjutnya, yaitu VGA atau Video Graphic Array Card. VGA card adalah alat yang berfungsi untuk mengirimkan data-data visual atau gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Sebenarnya komponen ini memiliki nama asli graphic adapter. VGA card beredar di pasaran berdasarkan kapasitor memori internal pada VGA tersebut, mulai dari 16 MB, 30 MB, 64 MB, dan 128 MB, dan seterusnya. Dan perangkat selanjutnya itu hard disk drive atau HDD. Hard disk merupakan vital dalam sebuah PC karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Hard disk dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan teknologi transfer data yang digunakannya, yaitu ATA, Advanced Technology Attachment, atau yang lebih dikenal ID.
Integrated Drive Electronics, dan SCSI, Small Computer System Interface. Pada PC, hard disk yang digunakan biasanya dari jenis ID, sedangkan pada server biasa digunakan jenis SCSI. Kapasitas hard disk yang beredar di pasaran mulai dari di bawah 800 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB, 20 GB, 30 GB, dan lain-lain. Kita ke perangkat selanjutnya, itu floppy disk drive atau FDD. Floppy disk drive atau yang lebih kenal dengan FDD adalah alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disk atau disket. Pada awalnya FDD muncul dengan ukuran yang besar, yaitu 5,25, mengikuti ukuran disket yang saat itu beredar. Namun saat ini yang masih bertahan adalah FDD yang berukuran 3,5. Baik, kita ke perangkat selanjutnya, yaitu CD-ROM atau DVD-ROM drive. CD-ROM atau DVD-ROM adalah alat untuk membaca data dari media CD dan DVD. Karena bersifat ROM atau read only memory, alat ini hanya mampu membaca data saja. Namun, akhir-akhir ini berkembang teknologi penulisan CD, sehingga muncul yang disebut DVD-RW dan DVD-RW drive. CD-RW drive selain dapat membaca data dari media CD dan DVD, juga mampu menulis data ke dalam media tersebut. Drive ini dibedakan berdasarkan kecepatan baca tulisnya. Untuk kecepatan baca banyak dikenal dengan 12x, 24x, 30x, 52x. Sedangkan kecepatan tulisan baru yaitu 16x. Kita ke perangkat selanjutnya, itu network adapter. Network adapter bisa disebut juga dengan NIC atau Network Interface Card atau LAN-card, dan juga Ethernet Card Network. Network adapter adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Berkomunikasi di sini yang dimaksud yaitu bertukar data dari sumber lainnya. Network adapter dikelompokkan menurut kecepatan transfer datanya, mulai dari 10 bps atau bit per second, 100 bps, dan 1000 bps. Baik, kita ke perangkat selanjutnya, yaitu sound card dan speaker. Sound card juga biasa disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Baik, kita ke perangkat selanjutnya, itu power supply dan UPS. Power supply adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen di dalam PC tersebut. Selain power supply, dikenal pula komponen bernama UPS. UPS singkatan dari Uninterruptible Power Supply. Alat ini sangat berguna bagi pengguna komputer karena komponen di dalam PC sangat rentan dengan input sumber daya listrik yang tidak stabil. Kita ke perangkat selanjutnya, itu keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC selain mouse. Melalui keyboard kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Keyboard dikenal dengan dua jenis, yaitu keyboard serial dan keyboard paste. Yang membedakan hanyalah konektor kabelnya. Untuk serial berbentuk kotak, sedangkan yang paste berbentuk bulat. Baik, kita ke perangkat selanjutnya, yaitu mouse. Alat ini adalah komponen input yang memungkinkan komputer bergerak ke segala arah. Alat ini mempunyai bola untuk menggerakkan pointer dan dilengkapi dengan minimal 2 tombol untuk melakukan clicking, itu tombol kiri untuk left click dan tombol kanan untuk right click. Klik kiri untuk mengakses sebuah poin yang ditunjuk oleh pointer, sedangkan klik kanan untuk memunculkan menu yang berhubungan dengan poin yang dituju oleh pointer mouse tersebut. Mouse dikenal dengan dua jenis, yaitu keyboard serial dan keyboard paste. Yang membedakannya itu sama halnya dengan keyboard. Kalau mouse serial portnya itu berbentuk kotak, sedangkan mouse paste itu portnya berbentuk bulat. Baik, kita ke perangkat selanjutnya, yaitu scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk menciptakan sebuah foto atau benda 3D di dalam wujud sebuah file gambar digital, sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image editor seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Baik, kita ke perangkat selanjutnya, yaitu barcode reader. Barcode reader berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber daya yang berbentuk barcode. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada di dalam PC. Monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual, sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya.
Monitor diproduksi dengan menggunakan dua jenis teknologi yang berbeda, yaitu monitor menggunakan tabung CRT atau cathode ray tube dan monitor yang menggunakan LCD atau liquid crystal display. Baik, kita ke pokok selanjutnya, yaitu tahapan proses perakitan komputer yang terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama penyiapan motherboard, yang kedua memasang prosesor, yang ketiga memasang heatsink, yang keempat memasang modul memori, yang kelima memasang motherboard pada casing, yang keenam memasang power supply, selanjutnya memasang kabel motherboard dan casing, memasang drive, memasang card adapter, dan penyelesaian akhir. Baik, kita ke bagian pertama, yaitu memasang prosesor. Langkah pertama yaitu prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Cara memasang prosesor jenis soket dan slot berbeda, yaitu jenis soket. Yang kedua, tentukan posisi pin pada prosesor dan soket di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik segitiga atau lekukan. Yang ketiga, tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. Yang keempat, masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu. Menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. 5. Turunkan kembali tuas pengunci. Baik, kita ke bagian kedua, yaitu memasang heatsink. Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat produksi panas dari prosesor heatsink ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan. Sedangkan permukaan kontak pada heatsink dilapisi gen penghantar panas. Bila heatsink dilengkapi dengan fan, maka konektor power pada fan dihubungkan ke konektor fan pada motherboard. Kita ke tahap selanjutnya, yaitu memasang modul memori. Modul memori umumnya dipasang berurutan dengan nomor soket terkecil. Setiap jenis modul memori jenis yakni SIM, DIMM, dan RIM dapat dibedakan dengan posisi lekukan pada sisi dan bawah pada modul. Cara memasang untuk jenis modul memori sebagai berikut. Itu yang pertama, yaitu jenis SIM. Tahap pertama yaitu sesuaikan posisi lekukan pada modul dengan tonjolan pada slot. Yang kedua, masukkan modul dengan membuat sudut miring 45 derajat terhadap slot. Yang ketiga, dorong hingga modul tegak pada slot. Terus pengunci pada slot akan otomatis mengunci modul. Dan jenis DIMM dan RIM. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, cara memasang modul DIMM dan RIM sama dan hanya ada satu cara sehingga tidak akan terbalik karena ada dua lekukan sebagai panduan. Perbedaan DIMM dan RIM ada pada posisi lekukan. Baik, nomor 2, rebahkan kait pengunci pada ujung slot. Yang ketiga, sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tonjolan pada slot. Lalu masukkan modul ke slot. Kemudian kait pengunci secara otomatis mengunci modul pada slot bila modul sudah tepat terpasang. Selanjutnya itu memasang motherboard dan power supply. Memasang motherboard pada casing. Yang pertama, tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Lubang untuk dudukan logam ditandai dengan cincin pada tebing lubang. 2. Pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. Yang ketiga, tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. Yang keempat, pasang bingkai port I/O pada motherboard jika ada. Yang kelima, pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan skrup. Lalu perangkat selanjutnya yaitu memasang power supply. Yang pertama, masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Pasang keempat buah skrup pengunci. Lalu hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Konektor power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non ATX dengan dua konektor yang terpisah tidak akan terbalik. Untuk jenis non ATX dengan dua konektor yang terpisah, maka kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Hubungkan kabel daya untuk fan jika memakai fan untuk pendingin CPU. Baik, selanjutnya itu memasang kabel motherboard dan casing. Yang pertama,
Setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel on-off pada motherboard dan panel dengan casing. Yang kedua, pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor pengontrol floppy di motherboard. Yang ketiga, pasang kabel ID untuk pada konektor ID primary dan secondary untuk motherboard. Yang keempat, untuk motherboard non-ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Perhatikan posisi pin 1 untuk memasang. Yang kelima, pada posisi bagian casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slot. Buka skup pengunci plat tertutup lubang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang skrup kembali. Yang keenam, bila port mouse belum tersedia di belakang casing, maka card konektor mouse harus dipasang lalu dihubungkan dengan konektor mouse pada motherboard. Yang ketujuh, hubungkan kabel konektor dari switch di panel depan casing, LED speaker internal, dan port yang terpasang di depan casing bila ada ke motherboard. Periksa diagram motherboard untuk mencari lokasi konektor yang tepat. Baik, kita ke selanjutnya, yaitu memasang drive. Prosedur memasang drive hard disk, floppy, CD-ROM, CD-RW atau DVD adalah sebagai berikut. Yang pertama, copot pelek penutup by drive atau ruang untuk drive pada casing. Yang kedua, masukkan drive dari depan dengan terlebih dahulu untuk mengatur setting jumper sebagai master atau slave per drive. Sesuaikan posisi lubang skrup di drive dan casing, lalu pasang skrup penahan drive. Keempat, hubungkan konektor kabel ID ke drive dan konektor di motherboard. Konektor primary dipakai lebih dulu. Yang kelima, ulangi langkah 1 sampai 4 untuk setiap pemasangan drive. 6. Bila kabel ID terhubung ke drive, pastikan perbedaan setting jumper keduanya, yakni drive pertama diset sebagai master dan lainnya sebagai slave. Yang ketujuh, konektor ID secondary pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan 2 drive tambahan. Lalu, floppy drive dihubungkan ke konektor khusus floppy di motherboard. Kesembilan, sambungkan kabel power dari satu daya ke masing-masing drive. Selanjutnya yaitu memasang card adapter. Card adapter yang umum dipasang adalah video card, sound card, network card, modem, dan SCSI adapter. Video card umumnya harus dipasang dan install sebelum card adapter lainnya. Cara memasang adapter sebagai berikut. Pegang card adapter pada tepi, hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik. Tekan card hingga konektor tepat masuk pada slot ekspansi di motherboard. Yang kedua, pasang skrup penahan card ke casing. Yang ketiga, hubungkan kembali ke kabel internal pada card bila ada. Baik, kita ke tahap akhir atau penyelesaian akhir. Yang pertama, pasang penutup casing dengan menggeser. Yang kedua, sambungkan kabel dari satu daya ke soket dinding. Yang ketiga, pasang konektor monitor ke port video card. Yang keempat, pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. Yang kelima, hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial. Yang keenam, hubungkan perantai eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Periksa manual dari card adapter untuk memastikan. Tahap pengujian. Komputer yang baru selesai dirakit dapat diuji dengan menjalankan program StuBIOS. Cara melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, hidupkan monitor lalu unit sistem. Perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. Yang kedua, program FOS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Bila terdapat kesalahan, maka tampilan monitor kosong dan speaker mengeluarkan suara bip secara teratur sebagai kode indikasi kesalahan. Ketiga, jika tidak terjadi, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program tersebut. Tekan tombol interupsi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk masuk ke program StuBIOS. Periksa semua hasil deteksi oleh program StuBIOS. Beberapa setting mungkin harus diubah nilainya, terutama kapasitas hard disk dan boot sequence. Yang kelima, simpan perubahan setting dan keluar dari StuBIOS. Keenam, setelah keluar dari StuBIOS, komputer akan meload sistem operasi dengan urutan pencarian sesuai setting boot sequence pada BIOS.
Masukkan disket atau CD bootable yang berisi sistem operasi pada drive pencarian. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.